Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ya rabbi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah mubarakah ini di Ahad pagi ba'da subuh, yang Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa salat fajar ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian selanjutnya ditambah majelis subuh yang hari Ahad ini rata-rata orang-orang sedang berlibur nggih, atau mungkin nanti kita juga ada yang berlibur, tapi kita gunakan sedikit, sisihkan waktu untuk pagi ini belajar ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Artinya kita di dunia ini akan banyak cobaan yang kita hadapi. Dunia ini, kata Rasulullah, sijnul mukmin, adalah penjaranya orang mukmin. Wa jannatul kafir, tapi surga bagi mereka orang-orang kafir. Adapun bala yang kita hadapi bermacam-macam. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kefakiran hartanya, ada yang diuji dengan mungkin anaknya yang tidak berbakti, atau ada yang diuji dengan banyak hal yang mungkin kita tidak pernah alami. Ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ti bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayasbighu fin nari sibghatan. Nanti di hari kiamat akan ada orang yang di dunianya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat sedemikian rupa sehingga mungkin kalau kita katakan dunia wis kecekel ngoten nggih. Dunia pun kecekel. Tapi ketika di akhirat, karena orang ini tidak beriman, dalam hadis ini disebutkan dimasukkanlah ke dalam neraka. Sibghatan, satu celupan di neraka. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hambaku, apakah kamu ingat nikmat yang ada di dunia? Apakah kamu kemarin ketika di dunia mendapatkan sedikit nikmat di dunia? Kata seorang hamba ini, la wallah, tidak, demi engkau wahai Rabbku, saya seperti tidak merasakan nikmat apapun di dunia. Nah, inilah gambaran bahwa nikmat dunia ini hanya sebentar saja. Mungkin kita kalau kita flashback ke zaman kita masih muda, mungkin kalau yang jenengan atau masih kecil, banyak sekali nikmat-nikmat yang kita dapatkan.
Cuman nikmat dunia itu seperti itu. Tahu-tahu kita sudah lupa. Begitu juga orang yang dalam hadis ini diceritakan banyak nikmat dunia yang Allah berikan. Tapi ketika masuk neraka, sibukatan hanya satu celupan di neraka. Kemudian dia sudah lupa. Kemudian dijelaskan di sini hadisnya. Kemudian ada orang yang diberi bala terus di dunia. Cobaan terus bapak-bapak nggih. Cobaan terus ini enggak selesai-selesai orang ini. Kemudian dia sabar. Setelah itu ketika di hari akhir, di hari kiamat, dimasukkanlah dia ke surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya 'abdi, wahai hambaku, apakah kamu masih merasakan sakitnya, pedihnya cobaan di dunia?" Kata dia, "La wallah, demi Rabb yang menciptakanku, aku sama sekali tidak merasakan pedihnya atau balaknya ketika di dunia." Nah, kita tahu bahwa cobaan ketika di dunia ini macam-macam. Dan ini cobaan yang sangat pedih mungkin ya, yang mungkin nggak bisa kita bayangkan apakah dia disiksa di dunia ataukah dia ketika memegang tauhid kemudian disiksa oleh orang-orang kafir atau dicincang. Bahkan ada dalam riwayat salafus soleh sampai dicincang, tangannya diputus, kakinya diputus, disalib hidup-hidup sampai darah yang mengalir dari tangan yang putus itu saking pedihnya dia merasakan. Dan inilah ada orang yang balaknya itu sangat banyak di dunia, kemudian dicelupkan ke surga, sibghatan, masuk sekali, kemudian dia lupa apa itu kesusahannya ketika di dunia. Ini baru masuk surga, baru masuk surga, masuk pintu surga, belum mendapatkan kenikmatan surga yang paling tinggi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sering dengar bahwa perkataan as-syaja'atu sabrus sa'ah, keberanian itu adalah sabar yang kita tahan sebentar. Kalau kita dengar sabar ini jamaah, sabar itu pasti kita ingat dengan kalau sabar itu mesti pahit. Sabar ini nggak ada yang mungkin nyenengke hati. Cuman itulah kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah telah menciptakan manusia di dunia ini dengan susah payah. Dengan susah payah artinya orangnya, manusianya yang dia akan susah payah berjuang di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar ini akan disempurnakan ajarnya atau disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batasan. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita sholat, pahala yang akan kita dapatkan adalah pahala sholat. Hanya misalkan kita sholat 2 rakaat subuh berjamaah, hanya pahala itulah yang kita dapat. Kalau kita sedekah, misalkan pagi ini kita sedekah 100.000, pahala itulah yang kita dapat. Kemudian kita silaturahim, pahala silaturahim itulah yang kita dapat. Tapi Allah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwasanya orang-orang yang sabar akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa batasan. Karena memang sabar itu pahit. Sabar itu berat. Kata Rasulullah SAW, kesabaran itu adalah di benturan yang pertama. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Jadi ketika kita dapat bencana, misalkan bencananya motor kita hilang, nah yang dihitung sabar itu adalah ketika kita dengar kabar bencana itu. Jadi kalau kita dengar motornya hilang, maling, motorku malah dicolong. Lah ini masjid malah dicolong motornya. Ini kan artinya kita nggak sabar. Walaupun setelah itu kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Misalkan begitu. Kata Rasul, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Pas benturan pertama itu baru kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambah doa lagi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wasbir. Ini adalah
perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar sebagaimana sabarnya para nabi terdahulu. Wasbir, kata Allah Subhanahu wa taala, kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para nabi-nabi terdahulu. Ini untuk menghibur Nabi Muhammad yang ketika itu semasa dakwahnya banyak sekali balak, banyak sekali cobaan yang beliau hadapi. Beliau sholat dilempari kotoran, dikasih kotoran unta. Beliau sholat dicekik. Beliau jalan dilempari batu. Ketika beliau ke Taif, sahabat Zaid bin Harithah menutupi badan beliau, dilempari batu. Yang kena badan siapa? Sahabat beliau, demi melindungi Rasulullah. Dan inilah balak-balak yang Rasul sallallahu alaihi wasallam hadapi. Kata Allah, wasbir, sabarlah kamu wahai Muhammad kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana sabarnya para nabi terdahulu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya yang sabar. Pertama Nabi Ayub. Nabi Ayub dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang Nabi Ayub ini kita kenal dengan kisahnya sangat berat sekali balak yang beliau hadapi. Kata Allah, inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mendapati bahwa Ayub ini adalah orang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat. Sungguh dia adalah orang yang sangat taat. Ni'mal 'abdu, kata Allah. Dipuji karena apa? Bapak-bapak, karena sabarnya. Inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu. Sebaik-baik hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab. Sesungguhnya Ayub ini adalah orang yang taat. Kita tahu nggih jamaah nggih, kisahnya Nabi Ayub ketika itu beliau menikah di usia 30 tahun, kemudian istrinya usia 20 tahun, selisihnya 10 tahun. Kemudian di usia Nabi Ayub yang ke-50 tahun, berarti selang 20 tahun setelah itu, beliau kena penyakit, Allah kasih penyakit kusta. Penyakit kulit yang sangat menular ketika itu. Orang lain tidak berani dekat. Ini hari pertama. 3 hari berturut-turut semua asetnya beliau hilang yang berharga. Beliau ini adalah seorang raja, kaya, ganteng, kemudian istrinya cantik, kemudian punya perkebunan yang luas, punya ternak dari domba, kemudian sapi, kuda, onta, semuanya punya. Di hari pertama Allah kasih kusta, sehingga semua orang gak berani dekat. Hatta istrinya pergi dari beliau. Jadi yang badannya sebelumnya kekar, kemudian jadi kurus. Seluruh tubuhnya kena kusta. Hari kedua, anaknya beliau ini ada 12, Pak. 12 anaknya ini di hari kedua ini semuanya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu sedang makan bersama. Bangunannya runtuh, 12 anaknya meninggal semua. Ini kayak apa kalau kita rasakan semua anak kita tiba-tiba meninggal dalam satu hari langsung. 12-12-nya meninggal. Kemudian hari ketiga ada hama dan angin yang menghancurkan ladang dan semua hewan ternaknya. Jadi hari ketiga semuanya ludes. Yang sebelumnya kaya raya, seorang raja, sekarang jadi dikucilkan di ujung kampung. Rumahnya sebelumnya besar, sekarang jadi rumah gubuk sendiri. Kenapa Allah sampai menyebutkan inna wajadnahu sabira? Sesungguhnya kami dapati bahwa Ayub ini orang yang sabar. Karena Nabi Ayub ini ketika sudah sampai 18 tahun diuji dengan Allah seperti ini, masih belum mengeluh. Masih belum mengeluh. Tidak pernah mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Nabi Ayub mengatakan, wa ayyuba idna da rabbahu anni masaniyad-dur. Nabi Ayub ketika itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku telah disentuh sedikit penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nabi Ayub tidak minta, ya Allah sembuhkanlah aku,
ya Allah berilah aku kesembuhan. Tapi hanya seperti mengabari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku ditimpa suatu penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Setelah 18 tahun, kemudian 20 tahun lebih 1 hari, berarti usia beliau berapa, Pak? Tadi 30 tahun, kemudian tambah 20 tahun beliau nahan penyakitnya. Berarti 50, istrinya 40. Kata nggih? Kata Nabi Ayub, wa ayyuba idz nada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin fastajabna, kata Allah. Fastajabna lahu fakashafna lahu min dur. Maka ketika sudah 20 tahun kena penyakit itu tadi, fakashafna lahu min dur, maka kami cabut penyakit itu. Fakashafna lahu min dur wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya. Istrinya dikembalikan, kemudian anaknya dikembalikan. Wa mithlahu, di situ ada mithlahu, kata para ulama, mithlahu ini dilipatkan lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti mengabarkan kepada kita, kalau kita sabar dalam cobaan kita, maka Allah akan ganti tambah lagi gantinya dengan yang berlipat. Fakashafna lahu min dur, kata para ulama, ini disembuhkan tanpa ada bekas. Jadi kustanya yang mengelilingi seluruh kulitnya itu semuanya dicabut tanpa bekas. Kata para ulama, bahkan lebih lagi, yang sebelumnya sudah ganteng sekarang tambah ganteng lagi. Wa atainahu ahlahu, kami kembalikan keluarganya, istrinya, kemudian anaknya. Kita tahu anaknya ada 12. Kemudian setelah itu wa mithlahu, ulama menafsirkan di sini wa mithlahu adalah dilipatkan lagi 12 kali 2. Jadi 24. Jadi kata para ulama di sini, di hari yang kedua setelah 20 tahun beliau menahan sakitnya, itu istrinya sudah hamil. Istrinya hamil 12 tahun, istrinya hamil terus, setiap hamil kembar 2, Pak. Inilah yang Allah ganjarkan kepada Nabi Ayub. Wa mithlahu ma'ahu rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Setelah Allah ganti anaknya, kemudian dekatkan lagi istrinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seluruh asetnya. Hewan ternaknya semua dikembalikan, terus kemudian ladang-ladangnya, perkebunannya semua dikembalikan. Karena ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di situ rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin, agar orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin beribadah, mengambil ibrah dari kisah Nabi Ayub. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berada dalam keadaan kesusahan. Kemudian Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ismail. Dimasukkan dalam Al-Qur'an, kata beliau, perkataan beliau, ketika itu Nabi Ismail ingin disembelih, ya Pak, sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lagi-lagi sabar di sini. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah sepuh. Beliau di Babilonia ketika itu membutuhkan seorang teman atau seorang yang bisa mendampingi beliau dalam dakwah. Kata beliau di usia yang sudah sepuh, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah Subhanahu wa taala, karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh sehingga nanti bisa menemaniku dalam dakwah. Rabbi habli minas salihin. Kemudian diijabahi oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami, kata Allah, memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin halim, dengan seorang anak yang sabar. Ismail ini adalah bahasa Ibrani. Isma artinya istijab atau perkabulan Allah Subhanahu wa taala. Il adalah Allah. Maka kalau kita dengar ada kalimat il, itu adalah artinya Allah, seperti Jibril, Mikail, itu ilnya adalah Allah, bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Maka di sini artinya adalah pengkabulan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, kemudian Allah mendengar, kemudian diijabahi. Makanya namanya Ismail. Setelah lahir Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim mengantar istrinya dan Nabi Ismail yang masih belia ke Mekah, kemudian ditinggal. Maka yang kita kenal di situ ada nanti air Zam-Zam di situ, itu masih belia.
Kemudian ketika sudah dewasa, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Nabi Ismail sudah dewasa, sudah bisa berusaha untuk mencari rezeki sendiri, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Coba kita bayangkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Nabi Ismail ini adalah anak sematawayang yang Nabi Ibrahim sebelumnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaruniakan anak kepada Nabi Ibrahim yang nanti akan membantu perjalanan dakwah beliau. Lah kok malah suruh nyembelih? Ketika sudah dewasa suruh nyembelih. Ini kan sesuatu yang mungkin sangat menyakiti hati, karena anak sematawayang disuruh sama Allah Subhanahu wa taala disembelih. Tapi apa kata Nabi Ismail? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabar lagi. Kata Nabi Ismail, ya abati. Abati di sini adalah panggilan kesayangan. Coba jenengan bayangkan nggih. Ada seorang ayah punya anak sematawayang, terus ayahnya diperintahkan untuk nyembelih anaknya. Dia datangi, ayahnya datang ke anaknya. Nak, bapak ki disuruh nyembelih kamu, nak. Ini kan kalau anaknya tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu menahu, malah mencak-mencak, dan tidak mungkin bilang wahai ayahandaku, tidak mungkin. Mesti ngomong langsung, lho piye to Pak, anak siji-siji itu malah disembelih. Tapi di situ masih ya abati, masih dengan panggilan kesayangan. Kita tahu Nabi Ismail bukan anak yang berdosa, bukan anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Beliau masih berbakti pada Nabi Ibrahim, masih berbakti pada ibunya. Jadi tidak punya salah apa-apa. Disuruh nyembelih. Ya abati if'al ma tu'mar. Bahkan di sini Nabi Ismail menekankan bahwa ini perintah Allah. If'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayahandaku, engkau akan mendapati aku ada dalam barisan orang-orang yang sabar. Lagi-lagi sabarnya adalah kuncinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari dua kisah ini kita sudah bisa mengambil ibrah bahwa sabar ini adalah sifat para nabi yang Allah Subhanahu wa taala mensifati para nabi, kemudian menasihati Nabi Muhammad SAW untuk bersabar sebagaimana sabarnya para nabi terdahulu. Kata Nabi Muhammad, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin ini, karena setiap urusannya adalah kebaikan. In asabahu sarra syakar. Ketika dia menimpa atau diberikan suatu kenikmatan, sebuah kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Ini orang mukmin. Diberi kenikmatan bersyukur. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairun lahu. Ketika ditimpa dengan kesusahan, ditimpa dengan kesedihan, ditimpa dengan bala, maka dia akan bersabar. Fakana khairun lahu. Dan tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada yang seperti ini kecuali adalah untuk orang mukmin. Kalau dia dapat nikmat bersyukur, kalau dapat kesusahan bersabar. Jadi hidup ini adanya hanya syukur dan sabar. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian saya ingin menjelaskan sabar yang indah. Sabar yang indah ini seperti apa? Dalam Al-Quran disebutkan sabrun jamil. Fasabrun jamil. Sabar yang indah. Ada orang-orang yang ketika saya beri contoh, misalkan di PHK dari perusahaan, kemudian dia ngersuloh, sedih, ngoten nggih. Sedih, tanya sama temannya, jenengan kenapa Mas kok sedih Mas? Ya, ngeten niki Mas, namine urip nggih di PHK, tapi yo sabar wis. Ini kan kalau kita misalkan kita lihat raut mukanya dan cara berbicaranya seperti, ya dia mungkin mengatakan sabar, dia mungkin mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah sabarnya itu sabar yang indah? Sabar yang indah misalkan dapat dia di PHK, ya alhamdulillah
Memang mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala adanya seperti ini, jalan yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya seperti ini. Ini mungkin dia dengan senyuman, dengan lapang dada, namanya sabrun jamil. Sabar yang indah, sabar yang cantik. Ada sabar yang cantik, ada sabar yang enggak. Mungkin kalau kita ngumpat-ngumpat setelah dapat bala itu namanya enggak sabar. Atau mungkin kita masih ada sedikit rasa dongkol, mangkel, kok harus saya yang seperti ini. Walaupun dia setelah itu mencoba sabar. Nah, inilah sabar yang mungkin tidak cantik. Maka di sini akan disebutkan ada 3 di sini dalam ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah ketika itu Nabi Yakub alaihi salam di surah Yusuf, anak-anaknya mengkhianati beliau. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Membawa Nabi Yusuf ke tempat yang jauh, kemudian diajak bermain, kemudian cemplungkan sumur. Setelah itu bajunya dilumuri dengan darah kambing. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Kepulang cuma bawa kaos tok, Pak. Cuma bawa baju tok, bajunya Nabi Yusuf. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Di sini kata Nabi Yakub mengatakan bahwa anaknya telah mendewakan hawa nafsunya, menganggap bahwa perbuatannya itu yang menurut mereka baik adalah perbuatan, sebenarnya adalah perbuatan yang buruk. Fasabrun jamil, kata Nabi Yakub, maka sabar yang indah. Fasabrun jamil. Satu di sini disebutkan fasabrun jamil. Coba kita bayangkan ya Pak, ini yang mengkhianati adalah anaknya Nabi Yakub sendiri. Ketika orang dikhianati oleh orang terdekat itu lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang jauh dari kita. Mungkin misalkan kita dikhianati dengan karyawan kita mungkin yang punya usaha. Itu mungkin sakit hati karena karyawan kita adalah orang yang kita percaya. Cuman akan lebih sakit hati lagi ketika keluarga kita yang mengkhianati. Makanya di sini Nabi Yakub fasabrun jamil, kata beliau. Ada sebuah perkataan dalam bahasa Arab, wa dhalamu dzawil qurba ashaddu madadatun 'alal mar'i min waq'il hisamil atau husamil muhannadi. Jadi pengkhianatan orang terdekat itu sangat menyakitkan bagi hati. Sampai di sini diibaratkan pengkhianatannya itu lebih tajam daripada pedang dari India. Saya nggak tahu nih pedang dari India ini tajamnya kayak apa. Tapi di sini diibaratkan seperti itu. Mungkin kita ibaratkan sakitnya itu sampai lebih tajam daripada pedang. Nah, ini Nabi Yakub yang mengkhianati adalah anaknya sendiri. Nabi Yusuf, anaknya yang paling dicintai, dicemplungkan sumur. Anaknya ngomong, dimakan serigala Yusuf. Ini kan anak-anak pengkhianat. Mengkhianati orang tuanya sendiri. Kata beliau, fasabrun jamil, maka beliau mencoba untuk sabar yang cantik, tidak mengumpat anaknya, tidak menyalah-nyalahkan anaknya. Fasabrun jamil, kata beliau. Kemudian yang kedua, sabrun jamil, sabar yang indah, disebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 5. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan sabar yang cantik, sabar yang indah. Ini sebagaimana kita sabarnya mencontoh sabarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilempari batu beliau masih sabar. Bahkan dilempari kotoran masih sabar. Salat dilempari kotoran unta masih sabar. Yang lempar ketika di perjalanan beliau itu, yang lempar malah beliau tengok ketika sakit. Namanya sabrun jamil, fasbir sabran jamila. Ada lagi yang terakhir adalah fasfahis safhal jamil. Fasfahis safhal jamil. Ketika ada orang bersalah, kita ampuni dengan kita memberi dia ampunan dengan safhal jamil, dengan pengampunan yang cantik. Ini adalah bentuk sabar yang juga luar biasa. Misalkan ada orang berbuat salah kepada kita, atau tadi misalkan mengkhianati kita, ada karyawan mengkhianati kita, kemudian dia sudah minta maaf. Kalau kita mengucapkan misalkan, yo wis ndak apa-apa tak ngapura, tapi emang kamu itu punya sifat buruk kayak gitu, misalkan gitu.
Ini namanya bukan safhal jamil. Kalau fasfahi safhal jamil ya udah nggak usah ngungkit. Ya kamu maafkan. Yang penting nggak usah diulangi lagi. Ini namanya safhal jamil. Sabrun jamil. Sabar yang indah. Kata para ulama, sabrun jamil itu apa? Bi ghairi syakwa. Tanpa ada mengeluh, Pak. Jadi kita hilangkan kata aduh, kita hilangkan kata aduh, keluhan-keluhan kita yang banyak itu. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dia sering berkeluh kesah. Cuma coba kita hilangkan keluhan ini. Oh ya Allah, rek panas awan-awan yang kentang-kentang. Ini adalah keluhan. Sabrun jamil bi ghairi syakwa, kata para ulama. Ndak ada ngeluhnya. Ketika ditimpa musibah, innama sabru 'inda sadmatil ula, ketika pas awal ditimpa musibah, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada yang kita ucapkan selain itu. Aduh semuanya tinggalkan. Bahwa Imam Ahmad bin Hambal ketika itu mendengar perkataan dari seorang tabi'in namanya Taus. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal itu sedang sakit, Pak. Sedang sakit yang berujung kepada kematian. Kemudian mendengar perkataan periwayatan dari tabi'in yang bernama Taus tadi. Katanya seorang tabi'in ini sangat membenci keluhan, bukan keluhan gitu. Mungkin misalkan kalau orang sakit itu mesti mengadu itu, aduh. Kalau orang diterima misalkan disuntik itu, itu namanya apa gitu? Rintihan gitu. Rintihan orang sakit. Nah, beliau ini Taus ini kata yang meriwayatkan adalah beliau ini sangat membenci rintihan orang yang sakit. Karena katanya ini masuk dalam syakwa, dalam mengeluh. Jadi dia mungkin bisa bersabar tapi ini adalah masuk dalam mengeluh. Maka di sini Imam Ahmad bin Hambal ketika sakit lama sampai beliau meninggal, beliau mengatakan, maka aku akan berusaha tidak merintih sedikit pun sampai aku meninggal. Coba bayangkan, Pak, ini adalah tingkatan sabar yang sabrun jamil. Ketika mungkin sakit kita mungkin atau mungkin saya pernah ini geser tangannya, itu saya mengaduh, itu berarti bukan sabrun jamil. Sabrun jamil ketika diterima datangkan musibah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tanpa merintih, tanpa mengeluh. Inilah yang salafun saleh mengajarkan kepada kita. Yang terakhir saya tekankan lagi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah letaknya ketika kita pas pertama ditimpa musibah. Begitu misalkan kita kehilangan harta kita, itulah pasti itu kita usahakan hati kita tidak mengeluh, langsung bersabar. Kalau kita nunggu-nunggu nanti, ini nggak dihitung sabrun jamil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Allahu ta'ala alam shawab, wal ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.